Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini eh, kita masuk ke materi yang baru ya di mata kuliah penganggaran perusahaan. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai anggaran laba rugi ya. Setelah beberapa pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai beberapa anggaran ya, misalnya saja anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, kemudian anggaran biaya operasional dan seterusnya. Baik, latar belakangnya dari materi kita hari ini yaitu mengenai anggaran laba rugi adalah di sini ya. Dalam pengelolaan perusahaan, perencanaan keuangan sangat penting untuk mengatur sumber daya dan mengantisipasi hasil usaha. Oleh karena itu, khususnya di anggaran laba rugi dibuat sebagai bagian dari proses perencanaan keuangan, di mana kita ketahui bersama bahwa di dalam penganggaran perusahaan itu selalu menganut ya, mengaplikasikan fungsi manajemen yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Nah, perencanaan keuangan ini adalah untuk memperkirakan salah satunya di sini kita bisa lihat memperkirakan pendapatan, kemudian memperkirakan biaya, serta memperkirakan laba selama periode tertentu yang sedang kita anggarkan ya. Nah, dengan adanya anggaran ini, perusahaan dapat mengelola aktivitas operasional, kemudian mengambil keputusan yang tepat agar tujuan bisnis tercapai. Ya, tujuan bisnis itu seperti apa? Ya, salah satunya adalah mengoptimalkan potensi keuntungan yang bisa diraih oleh perusahaan ini. Nah, lalu pengertian anggaran laba rugi itu apa gitu ya? Nah, di sini dapat kita coba pahami bersama ya, bahwa anggaran laba rugi adalah proyeksi ya atau rencana keuangan yang menggambarkan estimasi pendapatan, kemudian biaya dan laba atau rugi yang akan diperoleh perusahaan dalam periode waktu tertentu ya, biasanya tahunan atau bulanan. Nah, anggaran ini merupakan alat pengendalian yang memang fungsinya untuk membantu perusahaan, bagaimana perusahaan bisa memantau kinerja keuangan di sini ya, kinerja keuangan secara sistematis ya, sehingga resiko-resiko yang mungkin timbul kepada perusahaan bisa diminimalisir, terutama yang kaitannya dengan kesehatan keuangan atau kesehatan finansial perusahaan. Nah, di sini bisa kita lihat juga ya bahwa tujuan anggaran laba rugi di sini ada beberapa. Ya, salah satunya adalah untuk merencanakan pendapatan dan biaya yang untuk mengoptimalkan laba perusahaan ya. Kemudian yang kedua adalah mengendalikan pengeluaran ya, biasanya melalui anggaran biaya-biaya ya. Kemudian kenapa ya, agar tidak melebihi batas yang ditentukan, sehingga kalau misalnya sudah dianggarkan, perusahaan bisa mengestimasi gitu ya batas toleransi jika terjadi adanya terutama ya penambahan biaya yang memang harus dialokasikan untuk departemen tertentu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menjadi dasar pengambilan keputusan terkait aktivitas operasional, nah, termasuk investasi ya. Kemudian untuk memfasilitasi koordinasi antar bagian dalam perusahaan ya, terutama departemen-departemen yang terbentuk di dalam perusahaan ya. Contohnya misalnya untuk memfasilitasi koordinasi antara departemen produksi dengan departemen pemasaran misalnya, atau dengan departemen SDM, kemudian dengan departemen manajemen informasi dan seterusnya ya, sesuai dengan departemen yang memang ada di perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah untuk membantu evaluasi kinerja melalui perbandingan antara anggaran dan realisasi ya. Nantinya ketika anggaran ini sedang direalisasikan ya, kemudian dibandingkan antara anggaran yang sebelumnya kita buat dengan realisasi yang memang sudah dieksekusi oleh perusahaan, apakah gitu ya penyimpangannya itu memang masih berada di batas toleransi. Jika memang terjadi laba bersih ya jauh di bawah
target anggaran yang sudah ditargetkan ya. Nah, biasanya memang untuk melihat seberapa besar ya penyimpangan laba bersih yang terjadi pada penganggaran yang sudah direalisasikan, sehingga memang digunakan untuk bahan evaluasi. Nah, lalu apa yang akan terjadi jika ternyata laba bersihnya melebihi? Nah, itu juga digunakan juga sebagai dasar untuk mengambil kebijakan anggaran di periode selanjutnya. Nah, kemudian di sini hambatan di dalam penyusunan anggaran laba rugi ya, biasanya hambatannya cukup sama ya dengan anggaran-anggaran sebelumnya ya. Yang pertama di sini kita dapatkan ya bahwa hambatannya adalah ketidakpastian pasar ya, seperti perubahan permintaan atau harga bahan baku ya, termasuk karena sebab-sebab yang timbul karena faktor internal, yang biasanya kalau faktor internal kan bisa kita kendalikan, tetapi juga kadang faktornya adalah faktor hambatan dari luar atau eksternal. Contohnya adalah faktor-faktor yang memang pada hakikatnya tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya misalnya kebijakan perusahaan atau kebijakan pemerintah ataupun kebijakan dari negara luar yang memang berdampak kepada perusahaan kita. Contohnya adalah misalnya tarif import ya dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah kurangnya data atau informasi yang akurat ya untuk memperhitungkan anggaran. Oleh karena itu memang sangat wajib ya bagi orang-orang di penganggaran itu untuk selalu mencatatkan setiap aktivitas yang memang berhubungan sekali dengan arus kas yang ada di perusahaan. Nah, kemudian hambatan yang berikutnya adalah perubahan kebijakan pemerintah atau peraturan yang mempengaruhi bisnis, karena terkadang kebijakan pemerintah ini berdampak pada perubahan yang memang harus segera diadaptasi oleh perusahaan. Katakanlah contohnya misalnya ketika kebijakan pemerintah menaikkan harga atau misalnya menurunkan harga minyak goreng ya, yang waktu itu pernah terjadi di Indonesia. Hal tersebut tentu mempengaruhi perusahaan ya. Lalu bagaimana jika terjadi kenaikan harga bahan baku ya, itu juga sama ya, mempengaruhi realisasi dari anggaran yang sudah dibuat oleh bagian penganggar di perusahaan. Kemudian di sini hambatan yang selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam penyusunan anggaran. Ya, oleh karena itu memang diperlukan istilahnya level up pengetahuan dari bagian penganggaran ya, terutama jika memang orangnya kurang adaptif dengan perkembangan yang memang sudah mengharuskan misalnya menggunakan sistem atau katakanlah software yang untuk mempermudah pengerjaan penganggaran di perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah resistensi ya dari staf atau departemen terhadap target yang ditetapkan dalam anggaran, karena terkadang ada beberapa orang ya, katakanlah di dalam departemen yang memang dia tetap kekeh atau kaku di dalam menerapkan kebijakan anggaran yang modelnya tidak sama dengan model anggaran yang sudah dilakukan di periode-periode sebelumnya. Artinya dia agak kaku di dalam menghadapi perubahan. Oke, nah kita masuk ke contoh soal ya. Di sini contoh soalnya tentu saja tentang anggaran laba rugi ya. Misalnya di sini PT Sejahtera Mandiri memproduksi tas kulit dengan kemudian ingin menyusun anggaran laba rugi untuk bulan Juni 2025 tentu saja ya. Data yang didapatkan atau data yang ada adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah anggaran penjualan. Di sini kita tulis bahwa produknya adalah tas kulit. Kemudian target penjualan untuk periode Juni ini adalah 10.000 unit ya, artinya untuk target penjualan pun dia kenapa menetapkan 10.000 unit, tentu harus dengan menggunakan metode yang memang sudah dipilih oleh perusahaan tersebut ya di bagian penganggaran. Yang model-modelnya sudah kita pelajari ya sebelumnya. Jadi untuk target penjualan itu sendiri tidak berdasarkan intuisi, tetapi berdasarkan data-data dan menggunakan metode yang memang sudah dipilih oleh bagian penganggar. Kemudian untuk harga jual per unit katakanlah ya, di sini sudah ditetapkan ya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memang sudah dilakukan oleh bagian penganggar ya. Kalau biasanya misalnya kita markup-nya 40% dari HPP. Nah, di sini udah langsung dituliskan bahwa untuk harga jual per unit ya adalah Rp150.000. Kemudian yang kedua, informasinya adalah mengenai
Nah, yang kedua, informasinya adalah mengenai anggaran produksi. Yang pertama adalah biaya bahan baku per unit itu adalah 60.000 ya. Untuk membuat tas diperlukan bahan baku per unit 60.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung per unit ya adalah 25.000 serta overhead produksi per unit adalah 15.000 ya. Nah, untuk biaya-biaya di anggaran produksi tentu saja pada kenyataannya tidak akan sama persis seperti ini dan memang harus lebih detail. Ini hanya contoh soal. Yang jelas tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman logika dasar ya bagi kalian ketika membuat anggaran produksi. Contohnya misalnya untuk biaya bahan baku, di sini per unit sudah dihitungkan total, tetapi di anggaran produksi yang sudah kita buat sebelumnya di pertemuan sebelumnya itu diuraikan ya. Baik, kita lanjutkan ke yang ketiga ya, yaitu anggaran biaya operasional. Nah, misalnya di sini untuk biaya promosinya adalah 40 juta, kemudian biaya pengemasannya 500.000 per unit ya, kemudian biaya administrasi dan umum adalah 50 juta. Kemudian di informasi yang selanjutnya ada mengenai pajak penghasilan, di mana pajak penghasilan badan adalah 22% dari laba sebelum pajak ya. Dan yang terakhir kita lihat bahwa ada alokasi sosial. Misalnya perusahaan mengambil kebijakan bahwa 2,5% dari laba bersih itu akan disisihkan ya untuk sedekah, katakanlah misalnya untuk fakir miskin ya di sekitar perusahaan ya, bisa atau untuk anak yatim, untuk janda, atau untuk masyarakat yang memang membutuhkan bantuan dari perusahaan kita. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang memang merujuk kepada neraca atau anggaran laba rugi. Nah, contohnya di sini untuk menghitung total pendapatan, HPP, biaya operasional ya, laba kotor termasuk dana sosial ya. Nanti kita masuk ke jawabannya di sini ya. Bagaimana cara membuat anggaran laba rugi? Nah, di sini kita buat 3 kolom ya untuk memudahkan perhitungan kita dalam membuat anggaran laba rugi. Jangan lupa kita kasih judulnya adalah anggaran laba rugi, PT-nya PT apa gitu ya, dan untuk periode kapan. Nah, di sini kita buat 3 kolom ya, berisi keterangan, kemudian langkah perhitungannya serta jumlah totalnya. Contoh yang pertama dari data di sini, untuk yang pertama adalah mengenai anggaran penjualan. Oleh karena itu di sini yang pertama kita bahas adalah mengenai pendapatan penjualan. Tadi dikatakan bahwa untuk target penjualannya adalah 10.000 unit ya. Oleh karena itu 10.000 unit dikali harga satu tasnya 150.000. Oleh karena itu jumlahnya bisa kita dapatkan ya, 10.000 dikali 150.000 adalah 1,5 miliar ya. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini ada anggaran produksi. Dari anggaran produksi kita cari HPP atau harga pokok produksi. Nah, untuk HPP-nya kita target penjualannya adalah 10.000 unit. Sedangkan di sini tadi diuraikan untuk biaya bahan baku per unitnya 60.000, biaya yang ini ya. Sini biaya tenaga kerjanya 25.000 dan overheadnya 15.000. Semuanya ditotalkan dan jangan lupa pakai dalam kurung ya, kita totalkan dulu biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung dan overhead, baru yang 10.000 unit ini dikalikan total yang biaya-biaya yang tadi ya, 60.000 ditambah 25.000, 85.000 tambah 15.000 adalah 100.000 ya. Jadi 10.000 unit dikali 100.000 adalah 1 miliar rupiah. Nah, dari pendapatan penjualan dan HPP kita akan mendapatkan laba kotor. Ya, laba kotornya adalah pendapatan penjualan dikurangi HPP. Artinya yang yang 1,5 M dikurangi 1 M adalah 500 juta. Baik. Sekarang kita masuk ke biaya operasional. Di sini untuk anggaran biaya operasional bisa dilihat ada biaya promosi, pengemasan dan administrasi dan umum. Ya. Besarannya 40.000, 5.000 per unit dan 40 juta ya. 5.000 dan 50 juta. Baik, kita uraikan biaya operasional. Uraiannya tadi untuk promosi 40 juta. Kemudian untuk pengemasan kan 10.000 unit ya, dikalikan 5.000 per kemasan.
Jadi 10.000 unit dikali 5.000 adalah 50 juta ya untuk pengemasan, serta untuk administrasi dan umum adalah 50 juta. Oleh karena itu kita jumlahkan semuanya, 40 juta tambah 50 juta tambah 50 juta adalah 140 juta di kolom paling kanan. Kemudian dari sini kita akan mendapatkan yang namanya laba operasi. Nah, laba operasi ini didapatkan dari laba kotor dikurangi biaya operasional. Artinya dari 500 juta dikurangi 140 juta adalah 360 juta ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan laba operasi, kita kurangkan dengan kewajiban kita kepada pemerintah berupa pembayaran pajak ya. Besarnya 22% dari laba operasi. Sehingga 22% dikalikan 360 juta ya, karena laba operasinya dengan besaran yang tadi, maka didapatkan bahwa pajak yang harus kita bayarkan kepada pemerintah adalah 79.200.000. Nah, kemudian setelah kita bayar pajak tentu kita akan dapatkan yang namanya laba bersih. Nah, laba bersih ini adalah laba operasi yang ini ya, dikurangi pajak penghasilan, dikurangi yang ini, maka totalnya adalah 280.800.000. Ini laba bersih. Nah, karena perusahaan punya kebijakan mengenai tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitar perusahaan, kebijakan khusus ini adalah dengan menyisihkan 22,5% dari laba bersihnya untuk masyarakat kurang mampu di sekitar perusahaan. Maka di sini kebijakannya adalah 2,5% dikali laba bersih ya. Artinya 2,5% dikali 280.800.000, maka hasilnya adalah 7.020.000 ya, sedekah yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat sekitar. Nah, dari situ kita dapatkan laba bersih akhir. Nah, laba bersih akhir ini adalah laba bersih ya, yang ini yang 280.800.000 dikurangi dana sosial yang memang kita keluarkan untuk masyarakat, maka didapatkan ya dari 280,8 juta ini dikurangi 7,020 juta, maka hasilnya adalah 273.780.000 laba bersih akhir yang didapatkan oleh perusahaan, yang sudah bisa dinikmati oleh perusahaan ya di akhir periode. Ini target ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada soal latihan yang harus kalian kerjakan ya. Nah, latihannya bisa dibaca di sini atau nanti akan Ibu share ya di grup WA. Baik, untuk hari ini Ibu rasa cukup sekian dan mudah-mudahan jelas ya pemaparan dari Ibu. Jikapun khususnya pada sesi di sini contoh soal kurang mengerti, bisa bisa ditanyakan atau bisa diperlambat gitu ya laju videonya jika ternyata kecepatan bicara Ibu terlalu cepat. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.